Nah, terus dia bilang gini, sahabat lu, tolong lu bilangin berhenti bersuara keras, utamanya berjuangnya di Sumatera Utara dan di Jawa Tengah Dan DIY juga. Iya, DKI juga. Tapi DKI setelah disebutnya Sumatera Utara, Jawa Tengah dulu. Dan berhenti bersuara keras. Karena filenya tuh sudah siap bahwa beliau tuh tersangka tuh tinggal diumumkan. Wow. Nah, File sudah siap. yes, aku Tinggal tanya. diumumkan sebagai Ya, tersangka. Sebagai tersangka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Lutfilah. Beberapa waktu yang lalu Sekjen PDIP yaitu Hasto Kristianto akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK di kasus Harun Masiku. Yang menariknya di sini adalah jauh-jauh hari atau sekitar tanggal 22 November 2024 itu Ibu Koni Rahakundini pada podcast di Akbar Faisal menyebutkan secara terperinci kenapa Hasto ini sebenarnya sudah dibidik agar bisa ditetapkan sebagai tersangka. Nah, hal ini cukup mengejutkan karena memang Koni ini bukanlah seorang penyidik KPK, bukan juga seorang anggota partai, namun dia mengetahui bagaimana secara detail terperinci kenapa pada akhirnya Hasto Kristianto ini akan dibidik oleh KPK untuk dijadikan seorang tersangka. Nah, video ini sangat menarik dan statementnya juga cukup mengejutkan. Lebih baik kita langsung aja dengar statement langsung dari Ibu Koni ya. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Tapi kan kita berteman udah lama lah. Semua yang aku bahas dengan kakak pasti S1. Nah, kakak bisa bayangkan aku tuh datang, ya kan? Karena aku ada pekerjaan di sini dan nggak bisa lama juga. Tiba-tiba aku diminta ketemu karena mereka melihat kedekatan saya dengan partai PDIP. Sebenarnya kan ini juga mesti saya luruskan ya. Saya itu bukan orang partai, saya pengagum PDIP. Kenapa saya pengagum PDIP? Itu dulu pertanyaannya. Karena kakak kita pernah sama satu-satu di satu partai. Oke. Gue pakai biru sengaja salah ya. Biar dia perjelas. Oke, ya. Nah, tapi aku akhirnya lelah karena loh retorika itu hanya kata-kata. Nah, di partai yang aku dari kecil dibesarkan oleh nenekku yang sangat Soekarnois, ya kan, kemudian aku semakin diberi kesempatan oleh Pak Sekjen mendekati dengan Bu Mega, aku mendengar langsung dari Bu Mega dan bagaimana berinteraksi melihat ketegaran seorang ibu bangsa. Makanya saya sekarang udah jarang nyebut nama Ibu Mega, saya selalu nyebut ibu bangsa. Ada kemarahan buat saya kalau PDIP itu disakiti dengan cara yang tidak betul. Oke. Nah, jadi ketika saya diminta ketemu, ya kan, dia bilang, Mbak, gue punya berita satu tentang sahabat tuh. Wah, sahabat gue, siapa nih? Gitu, sahabat gue banyak kayaknya. Terus, oh nggak, ini sahabat lu banget, Hasto gitu. Oke, langsung aku ketemu gitu kan. Terus dia bilang gini, gue nggak ada waktu banyak gitu kan, karena kan dia anggota lah, aku boleh sebut ya. Gue nggak ada waktu banyak. Maksudnya anggota itu aparat. Oke. Oke. Nah, aparat yang merah putih ya. Oke. Nah, kita sebutnya aparat merah putih. Aparat merah putih ya? Aparat merah putih. Oh. Jangan dianggap aparat itu udah jelek semua. Ada yang merah putih kuning hijau ternyata ya. Oke. Nah, terus dia bilang gini, sahabat lu, tolong lu bilangin berhenti bersuara keras, utamanya berjuangnya di Sumatera Utara dan di Jawa Tengah. Dan DIY juga. Iya, DKI juga. Tapi DKI setelah disebutnya Sumatera Utara, Jawa Tengah dulu. Dan berhenti bersuara keras. Karena filenya tuh sudah siap bahwa beliau tuh tersangka tuh tinggal diumumkan. Wow. Nah, File sudah siap. yes, aku Tinggal tanya. diumumkan sebagai Ya, tersangka. Sebagai tersangka. Oke. Terus ini yang mana? Aku sama, karena aku nggak ngerti juga. Gue kan tinggal di Rusia deh ceritanya. Gue kan menjauhkan diri dari hiruk pikuk Iya. dulu, pusing kan kepala gue. Iya. Nah terus ya apalagi kalau bukan kasus KPK yang Mbak Koni belain soal Kusnadi ya. Aku kan marah soal Kusnadi, bukan soal Mas Hasto. Aku nggak ngerti lah soal Harun Masiku yang lain. Kusnadi itu yang mana? Ajudannya. Oh, Kasus oke, ajudannya oke. gitu kan menurut gua kok ajudan diginiin gitu loh. Nah, jadi waktu orang semua rame bela Mas Hasto, gua bela Kusnadi karena gua pikir orang kok jadi korban kan. Nah, anyway. Kedua, dia bilang gitu. Ini kalaupun harus diteruskan, gua kasih tahu aja ya. Ini pasti kalah. Karena di sana udah pasti menang. Ini Yang pasti kalah itu maksudnya kandidatnya. kandidat PDIP. Kandidat PDIP pasti kalah. Pasti kalah. Oke. Karena makanya niat dia baik. Gini deh, istilahnya nafas tuh dipelihara aja lah untuk darah-darah menang. Ngapain karena dari situ udah pasti menang. Oke. Nah buat aku ini kan remind me of months ago, gue di warning yang sama juga kan. Jadi negara ini tuh perlu aku tuh jadi lucu juga ya. Kita nih rakyat bayar pajak makin besar dengan segala macam, tapi ujung-ujungnya semua tuh kayak sandiwara politik gitu. Yang kedua,
aku nggak tahu kasus Harun Masiku itu seperti apa sebenarnya. Gue juga nggak tertarik, itu terlalu kecil buat gue ya. Karena itu tadi kita tadi bahas ya Mas ya. Kalau Masiku itu seperti kayak orang kita, gue juga pernah ditangkap polisi, saya pernah pusing. Udah Pak, saya lagi dipanggil Ibu, udah deh gitu kan. It's normal. Jadi kayak gitu. Cuma bedanya Harun Masiku punya hak. Kayak ditilang ya kan? Nah, kayak ditilang. Analoginya kayak ditilang. Jadi aku terus langsung berpikir ya, loh sebentar, dia nih sekjen loh, ya kan? Kemudian dia begini kan, aku langsung minta waktu. Mas Hasto tuh nggak punya waktu, dia lagi sibuk banget lah. Aku telepon jarang dijawab. Aku bilang enggak, lu mesti ketemu gue malam ini, terserah. Aku langsung dateng, dia gue lihat mukanya masih capek banget, nggak tahu dari mana. Gue bilang itu, lu diem deh sekarang. Aku bilang gitu, gue nggak mau dulu diginiin. Apa? Gue salah juga ngomong malam-malam kayak gitu. Lu mau ditersangkain dan udah berhenti lah, lu nggak usah ke Sumatera Utara itu. Wah, dia ngamuk, langsung gue dikuliahin. Ini tuh partai perjuangan, lu tahu apa? Katanya apa? Masa sudah zaman Soekarno, semua orang sudah siap dijeruji apa segala macam. Gua akan hadapi. Kenapa gua tersangkakan? Oh ya, gitu lah. Remind me again, waktu kasus aku. Nah, kita ngomongnya kasus hukum gue ya, boleh sedikit ya. Kan gue juga dipanggil polisi, walaupun terus hilang. Karena menurut gue aneh, gue udah upload sesuatu, gue udah koreksi, tapi gue dipolisiin, dilaporin polisi. Jadi ini mengingatkan aku pada saat akademisi bicara. Dulu saat lagi pilpres, akademisi bicara disuruh stop dengan apapun bentuk itu. Lah sekarang politisi yang jelas-jelas dia sekjen partai memang harus kemana-mana, memang kerjaannya gimana sih, ya kan? Itu kok juga jadi ada kayak dibajak oleh ini, nah itu aku nggak terima gitu loh. Ini kita mau sampai kapan kayak begini? Oh, oke. Yang saya mau tanyakan pada bagian ini, informasi itu saya harus memuaskan keinginan mendengar informasi penonton kita bahwa pertama siapa yang ngincar Mas Hasto, yang kedua kasus apa? Tadi kan disebutkan Kusnadi, Ya kasus KPK. berarti KPK kan gitu ya. Artinya ada kaitannya dengan Harun Masiku ya. Tapi pada informasinya Madam Koni dapat itu yang ngincar siapa, lembaga mana? Ya sama KPK. KPK juga. Justru KPK. Oh, oke. Maka tadi aku singgung ada kasus Kusnadi. Oh, iya. Di pikiran saya kan gini, kan banyak itu informasi bahwa diincar juga oleh coklat, oleh polisi gitu, maksudnya gitu kan? Itu aku nggak tahu. Kalau itu aku nggak tahu. Tapi kalau ini kasusnya adalah yang sudah tadi siap. Kan saya ngomong lagi soal siap sudah tersangka kan, akan segera kalau beliau terus aktif gitu kan. Itu kasus KPK. Ya, itulah tadi keterangan dari Ibu Koni Raukandini, di mana dia menyebutkan kalau sahabatnya yaitu Hasto Kristianto akan segera ditersangkakan oleh KPK. Nah, hal ini menarik karena memang sebenarnya ada satu syarat kecil ya. Kalau memang Hasto ini ingin dibebaskan atau dicabut rencana untuk menjadikannya tersangka, yaitu dia tidak boleh untuk bersuara keras, dia tidak boleh untuk bersuara lantang, dan juga ikut berkampanye di daerah Sumatera Utara dan juga di Jawa Tengah. Nah, hal itulah yang menjadi reaksi atau kemarahan dari Hasto yang menyebutkan bahwa memang apa yang dilakukan ini adalah perjuangan dan amanah yang diberikan oleh partai kepada dirinya, sehingga tidak mungkin gara-gara ada informasi bahwa dirinya akan dijadikan sebagai tersangka terus tiba-tiba dia diam dan menghilang, tidak mengerjakan apa yang dilakukan oleh partai. Nah, jadi di sini tentu saja jadi serba salah ya. Andaikan dia menjalankan instruksi dari partai, maka dia akan diincar dan akan ditetapkan sebagai tersangka. Namun bila diam, tentu dia akan mendapatkan reaksi yang sangat negatif dari partainya ya. Karena memang sebagai sekjen, tentu dia bertanggung jawab untuk kemajuan dan juga kemenangan partainya pada pilkada kemarin. Jadi informasi ini memang cukup mengerikan ya, karena memang terjadi, karena memang sudah diketahui oleh banyak orang bahwa memang Hasto ini pada akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Nah, perlu diketahui kalau video ini yang kita ambil dari channelnya Akbar Faisal Unsensor, ini kita dapat atau diupload oleh mereka itu pada tanggal 28 November kurang lebih ya. Nah, sedangkan penetapan tanggal 21 November kalau nggak salah. Sedangkan Hasto ini ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 23 Desember. Jadi 1 bulan kemudian pada akhirnya omongan ini benar betul-betul terjadi. Nah, jadi itulah video kita kali ini. Semoga apa yang kita dengar bisa mendapatkan informasi dan menjadi pelajaran untuk kita semua. Sampai di sini dan project. Memang kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.